Hai teman-teman, di sini saya akan membuat video pengenalan diri dan harapan saya di 2020 untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Dr. Emilia Contessa. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan inovasi yang memberikan manfaat bagi orang lain dan bernilai tambah lebih. Perkenalkan, nama saya Panora Lebri. Teman-teman saya biasa manggil Panora. Saya lahir di Padang Gading. Sekarang sudah berubah nama menjadi Desa Sumber Makmur di Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Muko-Muko. Saya lahir tepatnya pada tanggal 25 November 1999. Untuk tinggi badan saya itu terakhir saya ngukur 2018 sebelum saya masuk kuliah itu 175 cm. Ya cukup tinggi sih untuk orang Indonesia, dan diantara teman-teman saya juga termasuk yang paling tinggi seperti itu. Untuk berat badan itu terakhir saya ngukur sekitar 60 kg. Mungkin saat ini sudah berubah karena saya mengukur sudah lama sih saya mengukurnya, tapi saya merasa saya sepertinya berat badannya turun seperti itu. Saat ini saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu semester 5. Untuk saat ini status saya itu belum menikah. Kalau lebih tepatnya di KTP itu belum kawin. Seperti itu tulisannya sih, seingat saya. Saya 3 bersaudara, lebih tepatnya saya anak kedua. Kemudian anak pertama itu kakak perempuan saya bernama Igah Kepriani. Sekarang telah menyelesaikan studi S1-nya di IAIN Bengkulu pada tahun ini. Kemudian adik laki-laki saya bernama Asmi Yunus, kelas 5 SD, sama SD-nya seperti saya, SD 06 Sungai Rumbai. Untuk awal pendidikan saya masuk ke SD Negeri 06 Sungai Rumbai, Kabupaten Muko-Muko, tanpa diawali dengan taman kanak-kanak terlebih dahulu. Kemudian setelah lulus SD, saya masuk SMP Negeri 12 Muko-Muko, itu di Desa Gajah Mati. Kemudian setelah saya lulus SMP, saya melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Muko-Muko atau Semanda Muko-Muko. Setelah saya lulus SMA, saya melanjutkan pendidikan saya di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, yaitu program studi ilmu hukum, dan saya sekarang semester 5. Untuk pengalaman organisasi sepertinya banyak. Dimulai dari waktu SMP saya menjadi anggota OSIS di SMP. Kemudian di SMA saya menjadi ketua Eskul Gerakan Pramuka SMA Negeri 2 Muko-Muko. Kemudian saya anggota ekstrakurikuler basket di SMA Negeri 2 Muko-Muko. Kemudian anggota Paskibra SMA Negeri 2 Muko-Muko. Kemudian sebagai kepala pendidikan bela negara organisasi intrasekolah atau OSIS SMA 2 Negeri Muko-Muko. Kalau dilihat dari pengalaman organisasi saya di SMA memang cukup banyak sih, karena saya apa yang ada di eskul yang di SMA saya ikuti untuk menambah pengalaman. Untuk organisasi di kampus, pertama kali saya mengawalinya masuk menjadi anggota UKM Fakultas Perhimpunan Mahasiswa Peradilan Semu Universitas Bengkulu atau Pardais, dan saya sekarang aktif sebagai pengurus Pardais. Kemudian
Di tahun yang sama juga, di 2018, saya menjadi staf eksternal BEM FH KBM Unip. Kemudian di tahun 2019 saya menjadi kepala biro eksternal BEM FH KBM Unip sampai sekarang. Untuk organisasi ekstra kampus, saya di tahun 2019 masuk sebagai kader Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Bengkulu atau HMI, dan sampai sekarang saya aktif sebagai kader HMI Komhum. Untuk cita-cita saya rasa banyak sih ya. Kalau dilihat dari SD, SMP, SMA, saya memiliki cita masing-masing. Mulai dari SD saya memiliki cita-cita ingin menjadi anggota TNI Angkatan Udara. Kemudian waktu SMP saya ingin menjadi pengusaha. Setiap ditanya guru apa cita-citanya, saya ingin menjadi pengusaha, yang penting pengusaha. Kemudian pada saat SMA berubah lagi, saya ingin menjadi anggota TNI Angkatan Darat. Akan tapi setelah saya lulus SMA, hal tersebut tidak dapat direalisasikan karena orang tua saya kurang mendukung dengan hal tersebut. Jadi saya daftar SBMPTN untuk kuliah, yaitu dan akhirnya saya masuk Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, dan saya sampai sekarang saya aktif sebagai mahasiswa. Untuk saat ini saya bercita-cita menjadi diplomat RI. Untuk menggapai cita-cita saya, yang pertama saya lakukan adalah berdoa, kemudian meminta restu dari orang tua, kemudian rajin belajar, kemudian rajin kuliah, kemudian membangun banyak relasi, kemudian lulus di saat yang tepat. Kalau rencana setelah lulus dari S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, saya berencana melanjutkan S2 Ilmu Hukum di kampus di Pulau Jawa, karena saya ingin mencoba merantau ke Pulau Jawa juga kan. Semoga saja setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, saya keterima di salah satu kampus ternama di Pulau Jawa tersebut. Amin. Untuk harapan di 2020, saya berharap pandemi segera berakhir, karena saya merasa apa yang ingin saya lakukan, apa yang ingin saya capai terhalang karena pandemi tersebut, terutama untuk perkuliahan ya, yang pada awalnya tatap muka, dapat bertemu dengan teman-teman, dapat bertemu dengan dosen, dapat bercengkrama dengan lingkungan sekitar. Saat ini saya dihadapkan dengan gadget, dihadapkan dengan virtual yang tidak bisa bercengkrama secara langsung. Saya harap pandemi segera berakhir agar dapat berkuliah dengan tatap muka, dapat bertemu dengan dosen-dosen di Fakultas Hukum, dapat bertemu teman-teman di organisasi, dan dapat melanjutkan rencana saya ke depan, dapat melakukan rencana saya ke depan. Ya, itu sih harapan saya, semoga pandemi segera berakhir untuk saat ini ya. Untuk teman-teman, saya harap kalau ingin keluar rumah saat pandemi saat ini, jangan lupa pakai masker, kemudian bawa hand sanitizer, jangan lupa, kemudian jauhi keramaian, tetap olahraga agar tetap fit dan imun tubuh tidak berkurang. Kemudian jangan lupa setiap selesai beraktivitas untuk mencuci tangan. Mungkin itu saja pengenalan diri dan harapan saya di 2020. Untuk teman-teman yang menonton video saya harap teman-teman suka dengan video saya. Jangan lupa untuk share video saya kepada teman-teman yang lain. Kalau saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan saya mohon maaf jika videonya kurang menarik.
Saya harap kita dapat bertemu dengan video-video selanjutnya. Bye teman-teman. See you next time and stay classy.